Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus mengunjungi bayi Yesus di Bethlehem, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak serta ibunya, larilah ke Mesir. Dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangun. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara dirama, tangis, dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudari, saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, peristiwa mengenai pembantaian anak-anak di Bethlehem ini mengingatkan kita akan juga pembantaian Bani Israel yang sangat-sangat muda di daerah Mesir waktu Musa. Kita juga tahu bahwa hanya Musa yang terselamatkan dari bencana Fir'aun itu. Dan Musa bertumbuh berkembang menjadi pemimpin yang sungguh adalah pembawa pembaharuan bagi Yudaisme. Dan Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama. Hanya Tuhan Yesus yang selamat dari pembantaian itu. Berarti kita bisa melihat dari sisi penulis Injil, yaitu Matius ini, mau menegaskan bahwa tokoh yang diselamatkan oleh Allah ini adalah tokoh yang besar. Tokoh pembaharu juga dalam soal iman. Ini yang mau ditekankan oleh Matius. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, kita juga bisa melihat tentang mimpi dari Yusuf. Ini adalah mimpi yang kedua dari Yusuf. Yang pertama adalah mimpi supaya Yusuf menikahi Maria. Mimpi yang kedua adalah mimpi untuk menyingkir ke Mesir. Tapi tujuannya adalah untuk menyelamatkan. Jadi kita bisa melihat Tuhan memberikan pesan khusus kepada Yusuf. Jadi peran Yusuf ini adalah peran istilahnya orang yang menyelamatkan. Yang sungguh-sungguh mau merengkuh kehidupan yang memang dikhususkan untuk pembaharu itu. Ibu, bapak, saudari, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kita bisa melihat kalau Tuhan memang berkehendak akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Lalu pesan yang ketiga dari bacaan Injil ini adalah walaupun kerasnya, walaupun bengisnya, walaupun sewenang-wenangnya pemimpin, istilahnya itu kekerasan ini, itu tidak akan bisa mengalahkan rencana Tuhan. Jadi rencana Tuhan walaupun itu agak rumit untuk diselami, tetapi tidak bisa dibinasakan. Walaupun kecil, walaupun kelihatannya itu gampang untuk dibinasakan, tetapi ini ternyata tidak bisa diputuskan begitu saja. Rencana Tuhan tetap bisa berjalan. Maka ibu, bapak, saudari-saudara terkasih, ini juga menegaskan kepada kita yang bagian ketiga ini. Walaupun mungkin kita itu tidak bisa apa-apa. Walaupun mungkin kita tampaknya disepelekan oleh banyak orang. Tetapi kalau kita itu ada di dalam kehendak Tuhan, maka niscaya Tuhan sendiri akan bertindak untuk menyelamatkan. Maka pada hari ini kita juga bisa melihat ada dua ujub istilahnya perkawinan, ulang tahun perkawinan, dan nanti pun juga akan ada perkawinan. Nah, kita bisa melihat bahwa mereka berangkat dari keluarga yang kecil,
Tetapi kalau mereka itu ada di dalam rencana Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan dan Tuhan akan memberkati perkawinan itu walaupun mereka ada dalam suasana yang sangat-sangat lemah, sangat-sangat kecil. Nah, dengan demikian kita bisa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan juga, kalau kita mempunyai usaha, mempunyai niat yang mungkin dianggap disepelekan oleh banyak orang, tetapi itu buah dari doa kita dan kita mewujudkannya, percayalah itu akan terjadi. Karena Tuhan pasti tidak akan meninggalkan orang yang selalu ada di dalam relasinya. Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang senantiasa memohon kepadanya dan mencoba untuk menyelaraskan hidupnya dengan rencana Tuhan. Maka kita yang dipanggil ini, walaupun kita mungkin dalam jumlah yang kecil, misalnya kita sebagai jemaat Katolik, jemaat Kristiani di Indonesia ini adalah minoritas, tetapi kalau kita selalu selaras dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan yang dikenali adalah Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang ada di tengah-tengah umatnya ini, kita mengenali itu, maka kita akan bisa mampu mewujudkan semua apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Asalkan dalam hati kita, hidup kita, kita menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan. Bukan Tuhan yang kita paksa untuk menyelaraskan diri dengan kehendak kita, bukan. Tapi kita hendaknya harus bisa menyelaraskan diri pada kehendak Tuhan. Maka mari kita berusaha untuk belajar dari peristiwa yang dialami oleh anak-anak yang di Bethlehem itu, yang mengalami pembantaian karena kekuasaan dan kebengisan dari sang penguasa. Selamat merenungkan.